Kita akan belajar bagaimana men-setup fanspage ya. Nah, caranya sangat mudah. Jadi teman-teman ini kan ada home, group, event, review dan sebagainya. Nah, ini adalah template standar dari di Facebook ya. Nah, kita bisa berubah dengan cara klik more, kemudian edit tabs. Nah, ini kita bisa untuk sementara dinonaktifkan juga bisa. Untuk grup juga dinonaktifkan juga bisa. Nanti yang kita rubah adalah misalnya yang ganti di drag ke atas, misalnya foto itu juga bisa, atau tentang about-nya yang dulu. Kemudian kalau sudah ini belum ada, karena ini belum ada fiturnya, jadi kita abaikan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengedit layout-nya, template-nya. Dengan klik di sini. Nah, ini standarnya apa, kita bisa merubah fungsinya. Misal kita mau untuk jualan saya. Nah, kita pakai ini, design to showcase product and make for easy people to shop online. Nah, ini bisa klik seperti ini. Ini adalah contoh fanspage untuk online shop. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita apply template. Nah, ini template-nya sudah berbeda, sudah berubah. Nah, ini sudah aktif. Yang tadinya belum aktif, fungsi-fungsi dari shopnya ini sudah bisa digunakan. Ini karena jobnya belum ada, kita klik aja, kita nonaktifkan. Kemudian grup kalau belum ada. Kalau ini adalah bagian dari penawaran ya. Ini kita bisa rubah, kita naikkan aja. Kemudian offering, kemudian review, event yang dinonaktifkan dulu juga nggak apa-apa. Kemudian ini sudah kelar, ini udah tanpa kita simpan, ini sudah auto simpan ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian untuk selanjutnya di sebelah kiri ini adalah settingan-settingan yang akan kita rubah. Ini bisa kita rubah juga. Nah, kalau teman-teman sudah ada Instagramnya itu bisa di-linkkan ya, atau integrasi ke halaman Instagramnya. Jadi biar langsung terbaca, jika kita mau iklanin juga gampang. Hanya melalui Facebook ini kita bisa mau posting di Instagram atau posting di Facebook fanspage juga bisa. Begitu general ya. Di sini kita akan lihat bahwa fanspage kita sudah publik ya. Jadi artinya Facebook kita ini sudah online, sudah live. Kita bisa lihat di sini, ini adalah keterangannya dari fanspage-nya. Ini juga bisa dirubah kalau kita belum mau untuk live, belum siap untuk live, kita bisa rubah untuk unpublish juga bisa. Atau kita juga bisa untuk visitor post ini. Ini kita mengatur untuk semua orang yang misalnya member kita itu untuk posting di fanspage kita. Jadi dua arah. Tapi bahayanya jika dua arah, nanti yang orang-orang yang tidak kita inginkan atau kompetitor masuk ke situ juga bisa. Nah, itu yang harus disetting atau dirubah. Kemudian di sini adalah new feed, audience, and visibility for post. Nah, ini bisa untuk siapa saja yang kita sasar. Nah, ini kita bisa aktifkan atau kita bisa matikan juga. Nah, di sini adalah berbagai macam settingan untuk fanspage kita. Siapa saja yang mau kita berikan akses itu di sini. Nah, terus untuk usia juga ada. Misalnya usia yang kita untuk jualan fanspage-nya itu hanya untuk umur 18 tahun ke atas, itu kita bisa menambahkan juga untuk age restriction-nya. Untuk negara juga bisa dirubah, misalnya hanya untuk Indonesia aja, untuk global juga bisa. Kalau untuk standar fanspage ini semua sudah general atau secara umum, tapi kalau kita punya khusus marketnya, ini kita bisa simpan di sini. Kemudian kita masuk ke bagian messaging ya, atau pesan.
Nah, ini bisa kita setting. Jadi seandainya teman-teman ini baru tidak online atau baru offline ya, sedang sibuk produksi. Nah, kita bisa membuatkan eh, otomatis replay. Jadi misalnya baru nggak online, nah itu kita bisa bikinkan untuk ucapan selamat datang. Nah, contoh seperti itu. Nah, seperti ini contohnya adalah starting message conversation misalnya. Ketika ada orang message ke fanspage kita, itu ada salam misalnya atau ucapannya misalnya. Nah, seperti ini adalah contoh tulisannya. Hai Dindo Bridjaputra, thanks for the great getting in touch misalnya. Ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita bisa merubah di sini. Ini adalah previewnya dan ini adalah teman-teman bisa merubah teksnya misalnya. Saya pengen merubah tulisannya ini. Halo Dindo, terima kasih sudah mengunjungi fanspage jualin aja. Nah, ini adalah salah satu ucapan selamat datang ketika mereka chat di fans message-nya. Kalau sudah, jangan lupa untuk menyimpan atau menyimpan ucapannya ya. Jadi itu penting, nanti kalau nggak kesimpan nanti kita ngulangin lagi. Kemudian ada juga add messenger to your website, ini juga bisa kalau kita punya website. Kalau kita belum punya website, diabaikan aja. Terus ini ada untuk otomatis respon. Jadi kalau misalnya mereka bertanya tentang apa keywordnya kayak di WhatsApp bisnis itu bisa langsung keluar. Ini kita bisa langsung setup juga. Settingan automated response itu adalah pesan dimana kita bisa atau keyword-keyword tertentu, misalnya mereka tanya untuk produk misal craft lidi misalnya, itu akan langsung keluar seperti itu. Itu adalah bagian dari responnya ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya instant reply-nya seperti ini. Kita klik messenger misalnya begini, kita bikin pesannya. Halo, sudah menghubungi jualin aja. Nah, kalau sudah kita langsung save change atau simpan ya. Oh, belum kesimpan. Biasanya ada minimal wordnya ya. Di sini ada 33/500 kata. Jadi ini masih kurang. Apa yang bisa kami bantu untuk Anda? Kalau belum bisa, nah ini harus diaktifkan juga instant reply-nya. Kemudian kita simpan. Kalau ini sudah diaktifkan, berarti ini sudah tersimpan. Kemudian away message ini. Nah, ini adalah ketika kita sedang offline. Nah, kita bisa mengaktifkan ini. Ini away message-nya baru off. Ini kita bisa setup. Misal kita tidak aktif itu andai kata jam 7 malam misalnya. Jam 7 malam itu bisa kita setting. Sudah benar. Kemudian itemnya ini kita bisa rubah. Contoh time zone-nya tetap benar, ini time zone-nya Indonesia. Misal jam kalau malam itu anggap aja jam 18.00. Kemudian jamnya ini
kita baru jualan 08. Nah, ini adalah jam dimana kita tidak berjualan. Jadi di sini adalah nanti akan langsung dipilih. Dan di bagian ini adalah bagian hari ya. Bisa setiap hari atau kita bisa setup seperti ini. Atau jam kerja kita kan anggap aja jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Nah, jam 6 ini adalah jam kita offline. Nah, ini akan menjawab pesannya kita. Nah, di sini bagian ini adalah pesan yang akan muncul ketika mereka chat di fanspage kita. Nah, seperti ini adalah tampilannya. Thanks for your message, we are away and can respond at this time. We can appreciate your getting in touch. Nah, seperti itu. Itu kita bisa rubah juga kata-katanya. Terima kasih telah menghubungi kami. Kami sedang di luar jam operasional. Jika berkenan, bisa menghubungi nomor WhatsApp kami. Misalnya, ini kita bisa menambahkan nama customernya ya. Misalnya first name of recipientnya, misalnya nama depannya. Nah, di sini kita bisa masukin nomornya, misalnya nomornya WhatsApp 0899 5166 224. Ini adalah nomor dari si WA-nya, contohnya seperti itu. Yang kita masukkan emoji juga bisa. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita klik save. Jangan lupa, setiap kita merubah sesuatu, klik save ya. Oke, ini sudah tersetting, sudah tersimpan. Kemudian klik selanjutnya adalah klik frequent asked question. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Misal tentang harga, ongkos kirim. Nah, itu kita bisa setup di sini. Beberapa pertanyaannya. Jadi ini nanti mempermudah si admin misalnya suatu saat tentang menanyakan harga, tentang ongkir dan sebagainya, atau hal-hal teknis yang mungkin kita tidak sempat menjawab. Nah, di sini kita sudah punya untuk template-nya, pertanyaannya, jawabannya apa. Nah, itu ada di sini semua. Bisa teman-teman tambahkan seperti cara-cara yang tadi. Nah, ini comment to message itu adalah komen di mana salah satu konsumen bertanya langsung di post, misalnya postingan kita, nah nanti dia langsung keluar di sini. Nah, itu bisa menggunakan keyword-keyword khusus yang sering ditanyakan sama pihak konsumen dengan cara seperti itu. Ini kita bisa masukkan. Tanpa harus ya kita balas satu-satu. Nah, ini adalah salah satu langkah mempermudah usaha kita. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian ada kontak information, ini adalah kontak nomor-nomor kita ya. Itu bisa kita tambahkan lampirannya atau button. Kalau button berarti kita bisa menambahkan nomor WA. Misalnya WhatsApp me, misalnya WhatsApp me. Nah, nomor WA-nya adalah wa.me/6289516624. Nah, ini adalah nomor saya. 74. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dari pesannya kita itu langsung akan muncul seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk lokasi kita bisa menambahkan juga seperti halnya yang tadi, bisa seperti ini. Misalnya we are located at Yogyakarta. Nah, ini adalah salah satu alamatnya kita. Jadi sudah ada template-nya. Ini sangat mudah buat teman-teman yang terlalu sibuk dengan
produksi. Nah, itu kita bisa ngeceknya seperti ini, mempermudah kita juga. Karena ini adalah alat ya, jadi kita tinggal setting aja sebetulnya. Ini kalau ada yang kita buka lowongan pekerjaan, nah ini juga bisa seperti ini. Dan sebagainya. Nah, kalau sudah bisa di close. Ini udah di close. Nah, ini sebetulnya bagian fanspage di Facebook Business Suite. Jadi ini udah satu tools, kita bisa setting semuanya, dari pesannya semua ini kita bisa setting. Selain dari yang fanspage yang tadi yang awal. Nanti kita memang dijatuhkan ke ini tadi, Facebook Business Suite. Kemudian kita bisa juga setting untuk post dan storiesnya juga. Standarnya atau pakemnya lah. Nah, itu kita bisa setting. Karena ini belum ada, ini hanya berupa post-post yang tadi kita masukkan tadi sebelum yang kita pasang. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang berjadwal, kita juga posting bisa berjadwal. Mau posting di Create Story atau mau create post itu juga bisa. Nah, itu bisa kita bikin jadwalnya. Jadi seminggu kita bikin untuk beberapa post tentang penjualan kita atau setiap hari itu bisa. Tanpa kita harus repot-repot setiap hari posting. Nah, ini adalah pekerjaan 1 bulan dikerjakan 1 hari itu bisa. Misalnya ini jamnya kita atur jam 12 ya misalnya. Ini ganti PM ya. PM. Nah, di situ tadi ada optimal hour, itu artinya ada saran dari Facebook jam-jamnya, jam-jam berapa saja ya kira-kira optimal untuk kita mengiklankan atau kita posting. Nah, itu ada datanya. Nah, di sini kita mau posting untuk fanspage kita ya. Nah, ini kita juga bisa misalnya mau bareng bisa juga, tapi kita harus syaratnya adalah connect dulu sama Instagram. Kalau belum ada ya kita abaikan aja. Kemudian kita tambahkan tulisan. Misalnya saya mau bikin tulisan seperti ini. Jualan produk Anda dijualin aja. Hanya dengan 50.000 per hari. Sesuai dengan target market Anda. Target pasar Anda. Nah, ini adalah salah satu editorial teks atau yang harus jelas kita sampaikan ke konsumen. Kemudian kita bisa juga call to action-nya ya, jangan lupa ini penting karena tujuan kita bikin postingan ini pasti tujuan adalah mereka untuk transaksi ke kita. Nah, kita bikin aja get message. Get message ini endingnya adalah ke fanspage ya, bukan ke WhatsApp. Kalau mau ke fanspage lebih enak pakai ini get message ini. Tapi kalau mau enter link itu bisa langsung ke nomor WhatsApp, atau teman-teman bisa menggunakan misalnya udah punya Shopee untuk transaksi, nah itu bisa masukkan linknya aja ke sini. Gitu caranya. Untuk berfee-nya akan seperti ini. Sedang proses. Kemudian kita tentukan klik schedule postnya. Nah, ini sudah berhasil, sudah ada keterangannya. Sebisa mungkin sebelum kita posting untuk postingan ini, kita sudah punya timeline pekerjaan. Dari hari Senin hingga hari Sabtu, apa saja yang kita posting itu sudah terbreakdown dengan bagus. Jadi itu akan memudahkan kita untuk berjualan, untuk marketingnya.
Bagus lagi jika ada biaya tambahan untuk marketing. Nah, ini kita bisa set untuk Facebook Ads-nya. Ini adalah postingan yang sudah terjadwalkan. Nah, ini adalah contoh kata-katanya atau teksnya seperti ini. Kemudian di sini adalah jadwalnya posting, tanggalnya. Dan ini adalah untuk publiknya atau publikasinya, untuk siapa. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini ada bagian namanya boost post. Nah, ini bisa kita klik untuk misalnya kita mau untuk iklankan. Nah, dalam sehari misalnya kita anggaran 20.000 untuk postingannya untuk siapa saja. Nah, itu bisa kita boost. Nah, kita akan mempelajari itu nanti ya. Kita akan untuk settingannya dulu. Nah, untuk stories juga sama. Untuk story ini kita bisa bikin berjadwal. Dan itu bisa kita tentukan jam berapa saja untuk postingannya. Sama seperti postingan yang tadi, itu bisa langsung kita post misalnya. Contoh seperti ini, saya mau bikin yang lain aja. Nah, ini contoh. Nah, ini bisa langsung terposting di Facebook story-nya kita di fanspage. Nah, itu bisa langsung keluar. Di sini kita bisa setting juga untuk ukurannya, untuk frame-nya, medianya itu bisa kita crop langsung. Nah, ini bisa seperti ini. Atau mau bikin full screen vertikal juga bisa. Klik aja. Karena image-nya adalah originalnya adalah kotak atau square, jadi nggak usah. Kita klik original aja. Kemudian bisa kita tambahkan teksnya juga. Seperti kita bikin story di Instagram, itu bisa kita tambahkan. Teksnya misal trading hari ini, trading hari ini. Aduh, kok belum keluar. Di sini trading hari ini. Nah, ini untuk warnanya kita bisa rubah juga. Mau jadi biru, mau jadi oranye, itu bisa disetting di sini. Nah, ini juga ada additional feature ya. Kita bisa bikin swipe linknya. Ini belum bisa. Nah, ini ada optional times-nya. Nanti bisa kita keluarin. Ini adalah saran dari Facebook. Nah, ini belum keluar ini. Karena kan kita masih baru ya, jadi belum ada nih. Recommendation are based when your follower were most active on Facebook in the last 7 days. Nah, jadi kita harus menunggu dulu sekitar 7 hari untuk melihat ritme dari follower kita. Kapan aja mereka itu aktif. Nah, kita save aja dulu. Terus kita simpan aja schedule story. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk feed and grid ini bisa kita jualan apa kita posting untuk gambar-gambar yang ada di sini. Tapi untuk di Facebook ya, di fanspage ya, bahkan bisa dikonekkan sama si Instagram. Tapi kalau belum ada ya udah di skip aja, nggak apa-apa. Facebook foto ini bisa Facebooknya, kita mau punya foto banyak, posting di sini bisa. Nah, ini adalah bagian dari post and story ya. Kita posting untuk story dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga coba cek ke home untuk melihat tampilan dari si fanspage kita. Nah, ini kita bisa mau lihat fanspage kita ya dengan cara view page ya. Nah, ini adalah fanspage kita dari sisi si pengunjung. Ini seperti ini. Ini adalah fanspage kita. Nah, story-nya di mana? Story-nya ada di sini. Seperti story yang ada kita lihat view story ya. Nah, ini adalah view story tadi yang kita buat. Kita close aja. Nah, ini adalah
tampilan dari fanspage yang sudah kita buat. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, keluarnya shopnya ada di sini, overnya ada di sini, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Nah, untuk settingan shopnya ya tinggal seperti ini masuknya. Nah, tinggal klik aja. Nanti untuk selanjutnya bisa. Nah, jangan lupa untuk subscribe ya, dan like, share, nah, biar kami semangat untuk membuat video tutorial fanspage-nya. Begitu. Terima kasih teman-teman.